Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah maaf ya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan ku tunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke negeri tanah Negeb, sampai 9 saya baca. Untuk tahun baru ini kita seperti yang minggu yang lalu kita belajar firman Tuhan seterusnya. Mungkin kali ini pun kita lebih baik belajar firman, beribadah dengan secara kayak seri atau dengan judulnya. Dan mulai dengan kita belajar tentang Abraham dulu Abraham. Karena Abraham ini adalah salah satu orang yang sangat penting di dalam kehidupan rohani kita semua. Saat kemarin dan beberapa hari terakhir ini saya mempersiapkan firman tentang Abraham ini. Memang saya mau memutuskan, saya lebih baik menyampaikan firman tentang Abraham. Tapi Abraham seperti yang kita tahu itu kelihatan mulai dari Kejadian pasal 12 sampai 20 kelahirannya Ishak. Dan setelah itu pun tiga-tiga keluar, tapi sampai sepertinya pasal 20 atau 23 sampai di situ terlihat banyak. Nah, di situ dan sepanjang beberapa pasal 12 sampai 22 atau 23 di sini yang terlihat sampai pasal 25. Abraham mati di pasal 25 sepanjang kira-kira 13 pasal dia muncul, dan di sana banyak hal yang kita membahas dan bisa belajar juga. Hari ini seperti pendahuluan bagaimana Abraham dipanggil oleh Tuhan dan bagaimana dia yang dapat berjalan dengan iman sama Tuhan dan bagaimana dia mengalami imannya kayak begitu, kita belajar dulu. Nah, Tuhan memanggil Abraham di pasal 12 ayat yang 1 ayat yang 1. Di sana Tuhan memanggil Abraham, katanya, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan ku tunjukkan kepadamu. Saat Abraham dipanggil sekarang dia tinggal di mana?
tinggal sekarang, kan? Pergi dan tujuannya seperti yang kita tahu tanah Kanaan yang mana Tuhan yang menunjuki. Berarti sekarang dia masih belum ada di Kanaan. Nah, lalu sekarang saat dia masih di mana itu tertulis di satu pasal sebelumnya, ya kan, 1-2 ayat sebelumnya. Pasal 11 ayat yang 31. Boleh Ibu baca? Pasal 11 ayat 30. 11 ayat 30. Sarah itu benarkah? Ya. Ya. Ayat 30, Sarah itu mandul, tidak mempunyai anak. Pasal 11 ayat 30 dan 31. Oke. Lalu Tera membunuh Abram anaknya serta cucunya Lot yaitu anak Haran dan Sarai menantunya istri Abram anaknya. Dia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah. Ya, sebelumnya berarti dia yang mereka tinggal di Ur Kasidim. Jadi dari timur, ya, dari kalau kita, ya saya belum siap peta, nanti saya siap peta. Dari petanya kalau dari timur, jadi seperti kalau sekarang kira-kira daerah Arabia, Saudi Arabia atau Arab Saudi kayak begitu, dari Arabia di Timur Tengah, mereka tinggal pindah-pindah. Memang mereka orang-orang yang kayak gembala, sering pindah-pindah. Tadi mereka dipindah dari mana jauh-jauh sampai ke Arabia, Ur Kasidim, nah begini. Dan sebelumnya memang ayahnya Abraham ini adalah seseorang namanya Terah, kan, Terah. Dan dia pergi, mereka semua keluarganya pindah berjalan-jalan seterusnya. Dan tetapi mereka tiba-tiba diam di dalam Ur Kasidim dan tidak lagi mau pindah lagi. Jadi kenapa Abram, ya? Kenapa Abram dipilih? Ini memang nanti saya sampaikan. Akan tetapi pentingnya kenapa bukan Terah? Kenapa bukan Lot? Kenapa Abraham? Nah, kenapa dia? Karena selama mereka tinggal pindah-pindah seterusnya, memang senang Tuhan memperhatikan mereka karena mereka dalam perjalanan mau dekat kepada negeri Israel, tanah Kanaan itu. Jadi, tetapi tiba-tiba saat mereka tiba di Ur Kasidim itu, tiba-tiba gimana? Mereka mati di situ, mereka diam di sana, mereka tidak mau berjalan-jalan lagi. Lalu di Terah di Ur Kasidim ada apa yang terjadi? Coba kita cari di Yosua pasal 24. Yosua pasal 24 ayat yang 2. Yosua pasal 24 ayat yang 2 ini berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku, Tuhan aku memanggil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Nah, jadi saat mereka tiba di Ur Kasidim, tiba-tiba mereka memulai melayani Allah-Allah lain. Sehingga Tuhan menyingkirkan siapa? Terah ayahnya, lalu pilih Abraham dan suruh dia pergi ke negeri yang Tuhan menunjuki kepadanya. Tapi di sana, jika Abraham tidak bergerak, jika Abraham tidak pindah, jika Abraham tidak berjalan, bagaimana? Iya, Abraham pun terbuang lagi. Bisa Tuhan dapat cari seseorang yang baru, ya kan? Seseorang yang baru yang dapat menerima hatinya Tuhan. Jadi pada saat di dalam kehidupan rohani kita, jadi begini, memang bagi Tuhan seseorang yang dapat bekerja sesuai dengan perintahnya, firman-Nya, kehendaknya,
akan ada banyak, pastilah ada banyak sekali, ya kan? Akan tetapi di sana seseorang yang berpegang kepada firman-Nya, yang percaya kepadanya dan mengandalkan kepadanya dan mengikuti kepadanya, dialah yang dipakai oleh Tuhan. Memang Tuhan adalah Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha besar, dan Tuhan yang maha kuasa. Jadi siapa saja yang Tuhan pakai, menggunakan untuk mengerjakan semua segalanya, bagi Tuhan tidak masalah, gampang sekali. Tapi di sana siapa yang Tuhan sekarang sedang mencari itu adalah seseorang yang berkenan hati kepadanya. Nah, ini apa yang saya harus sampaikan pada hari ini. Tuhan memanggil Abraham dan menyuruh pergi ke, mari kita kembali ke Kejadian pasal 12 ya. Kejadian pasal 12 ayat yang 1, sekali lagi saya baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu dan rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi kata Tuhan kepada Abraham, pergilah, meninggalkan tempat tinggalmu, rumah bapamu, pergi ke negeri yang kutunjuki kepadamu. Tapi ini kenapa? Di mana ini? Sudah Tuhan sebutkan ini di mana? Tidak kan? Tuhan tidak menyebutkan harus kemana itu, tidak. Cuman pergi dari sini, meninggalkan tempat rumah bapamu, ya, pergi saja katanya. Nah, di sana coba bayangkan, kalau begitu kita langsung bisa berjalan, bisa kita jalan langsung. Enggak, harus kemana Pak? Tuhan, harus kemana? Tujuannya mana? Tinggal di mana? Hidupnya gimana? Ya kan? Selalu begitu. Waktu saya diutus ke Indonesia juga sama. Tiba-tiba, ya kan? Pada saat saya diutus dari sekolah misionaris sebagai pendeta muda ke satu gereja namanya Cheonan di Korea. Pada saat itu saya tidak tahu, waktu itu selama 2-3 tahun saya berada di sekolah misionaris menunggu sampai diutus, diangkat sebagai pendeta muda. Tapi biasanya ada yang utusan dari sekolah misionaris ke pendeta itu, pendeta muda, pada biasanya akhir tahun, biasanya awal tahun. Karena macam pembelajaran seperti begitu kan, mulai dari Februari atau awal Maret sampai Februari berikutnya. Jadi selama setahun atau 2 tahunan belajar, kemudian setelah selesai baru diangkat pendeta muda dan diutus. Jadi biasanya diutus pada bulan Januari atau Februari atau paling lambat Maret, begitu biasa dulu. Tapi waktu saya ada pengumuman pengiriman hamba-hamba Tuhan kepada tempat pelayanan itu tiba-tiba terjadi awal November. Awal November. Jadi kami tidak sama sekali pernah berpikir bahwa akan ada pengutusan. Cuman kami belajar dan mengikuti acara seperti biasa-biasa aja. Saya masih ingat pas waktu saya diutus sebagai pendeta muda sama kawan-kawan saya di sekolah misionaris itu, katanya di sana ada seminar Alkitab oleh pendeta Pak di kota Daejeon. Waktu itu saya kerja sebagai pembantu atau staff tadi yang Gracia Square itu. Jadi saya kerja bantu dalam acara bidang staff untuk konser-konser itu. Dan pada saat masih berjalan ini, dan habis selesai siang pagi selesai, jam makan siang kami makan bersama-sama. Tapi tiba-tiba ada seorang teman saya yang dulu satu kelas sekolah misionaris, tapi dia mundur dari sana. Tidak mau masih ada di dalam sekolah misionaris, tapi pulang ke gereja lokalnya dan hidup seperti jemaat biasa. Tapi dan dia kebetulan dia juga asal dari kota Daejeon, menghadiri acara seminar Alkitab yang di gerejanya. Pada saat kami makan itu, tiba-tiba dia datang. Waktu itu saya sama satu teman saya lagi, beberapa orang duduk di meja makan bersama.
Tiba-tiba anak ini yang dulu yang meninggalkan yang dijemati gerejanya datang bilang, "Hei abang," kepada yang temanku yang di samping. "Hei abang," katanya, "kenapa? Apa itu IT?" katanya. "IT itu apa?" katanya. IT itu maksudnya apa? Biasanya kita pakai kata IT mana? International Technology atau Information Technology, begitu kan? Nah, jadi yang ditanyain itu adalah nama yang dulu dia lulusan dari SMK, ya kayak jadi dia belajar tentang IT. Jadi anak ini bilang, "Hei kamu si bodoh, nggak tahu apa-apa tentang IT. IT itu informasi teknologi, mana? Kan? Informasi teknologi, kamu nggak tahu ya?" Dia bingung bilang, "Oh enggak." Tapi yang bertanya itu, "Oh enggak, ini bukan maksud saya apa. Negara IT itu apa?" dia tanya. Jadi dia, "Maksudmu apa negara IT?" Ternyata pada saat kami masih makan, tiba-tiba dikeluarkan surat pengutusan. Jadi temanku yang samping saya diutus ke IT. Dalam bahasa Korea bisa panggil menghafalkan itu AIT. Ya kan, AIT. Ini bacanya sama dengan IT, IT, Information Technology atau informasi. Jadi anak ini berpikir itu Information Technology, tapi yang bertanya itu maksudnya negara IT. Kalau bahasa Inggris Haiti, yang di Amerika Tengah, yang negara yang kecil di samping di Dominika itu. Nah, jadi di Amerika di tengah. Jadi yang bertanya, kamu nggak tahu apa-apa? Ada surat utusan, kamu harus katanya kamu ke IT, Haiti, katanya. Apa? Kami kaget, langsung ke komputer, buka. Sobat, waktu itu masih belum ada HP yang pintar kayak gini, HP biasa yang sebelumnya. Jadi buka website, homepage kita dan lihat, ternyata ada utusan. Tiba-tiba dia lihat Haiti. Dan saya ke salah satu gereja di Korea, Chanhae. Wah, kaget banget. Jadi dia nggak tahu apa-apa tentang Haiti itu. Cuma dia dulu sekolah ke Togo di Afrika yang berbahasa Prancis. Cuma bisa berbahasa Prancis itu saja. Jadi Haiti juga salah satu negara yang berbahasa Prancis yang di Amerika Tengah. Jadi dengan itu saja yang dia tahu dan siap-siap sebentar lagi berangkat di sana. Sampai sekarang dia tinggal dan baru akhir-akhir ini dia harus keluar karena ada yang perang dan situasi yang Haiti sekarang parah sekali kan. Jadi sekarang dia pindah ke Dominika, tapi tetap mulai kepada orang-orang Haiti yang di Dominika dan sekitarnya. Jadi begitu. Pada saat dia diutus atau pada saat saya diutus ke gereja Korea di lokal atau di Indonesia, tidak tahu apa-apa tentang pelayanan, tidak tahu apa-apa tentang Indonesia, tidak tahu sama sekali tentang bahasa Indonesia, budaya apapun nggak tahu. Tapi karena diutus datang. Nah, tapi kalau ada beberapa, memang ini agak sedikit balu juga kan. Tapi ada beberapa pendeta kami yang pernah disarankan diutus ke negeri yang lain, tapi ada yang tidak mau. Ya, ini aku usia udah tinggi, bagaimana saya bisa belajar bahasa? Gimana ini? Ada beberapa yang cerita, jadi dia tidak mau jadi misionaris, tapi melayani di Korea. Memang ada juga. Akan tetapi maksudnya, pada saat Abraham dengarkan firman Tuhan bahwa pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang ku tunjukkan kepadamu. Saat dia dengar gimana? Dia tidak ragu-ragu apa-apa. Mungkin di sini langsung ayat 2 kata tambah firman Tuhan lagi sampai ayat yang 3 kan, katanya, "Aku akan membuat engkau menjadi bapa bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Begitu berkat yang luar biasa Tuhan menyampaikan kepada Abraham, ya kan? Tapi gimana kita bisa berjalan cuma pegang kata-kata Tuhan saja, firman Tuhan saja, ya kan? Ini setelah semuanya selesai,
kita begitu gampang bisa membaca di dalam kitab. Jadi, setelah Abraham dengar firman Tuhan dan menerima hatinya, lalu dia berjalan. Kita bisa baca secara sederhana, secara kulinya. Tapi coba bayangkan, jika ibu yang disuruh dengar suara Tuhan, atau saya sampaikan, hei ibu, jika Anda sekarang pergi ke Papua, melayani di situ, Tuhan akan memberkati ibu. Kalau gitu gimana? Bisa berani langsung jalan? Gak juga kan? Waduh, gimana ya? Ada rumah di sana enggak? Gimana cara hidupnya? Bagaimana aku sendiri ke sana? Ada banyak, harus ada hitung-hitungan. Jadi yang menahan kita kan? Pasti. Gimana Abraham? Waktu itu umur berapa dia saat dia dengar firman Tuhan? Ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur berapa? 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Dari Haran dia berangkat umur berapa? 75. Sekarang di antara ayat 3 sampai 4, ya kan? Gak ada apa-apa, cuma langsung saja gitu. Tapi di dalam hati Abraham di antara ayat 3 dan 4 bagaimana? Apakah dia senang? Apakah dia langsung bisa berjalan? Gak tahu kita kan, sebab tidak tertulis. Tapi kalau dia adalah seseorang manusia biasa seperti kita, pasti dia ragu-ragu. Aduh, apa itu? Maksudnya apa ini? Kenapa aku? Dan maksudnya Tuhan apa ini? Apa saya harus ikut enggak? Apakah ini benar-benar suara Tuhan enggak? Banyak hal-hal yang dia harus menghitung, pikir dulu, ya kan? Nah, tetapi daripada semua segalanya, yang baiknya dia mendengarkan firman Tuhan. Nah, memang kalau kita mencari kemarin membaca firman Tuhan seterusnya, Tuhan nanti saya jelas, tapi Tuhan begitu senang sekali melihat kepada Terah. Kan? Terah dia mendapat anak, lalu dia lagi pindah sampai ke dekat Kanaan. Jadi itu kelihatannya sangat baik baginya apa? Tuhan. Akan tetapi pada saat mereka tiba di Ur Kasidim, seperti yang tadi kita baca di Yosua pasal 24, mereka mulai melayani Allah lain di sana. Sehingga Tuhan menyingkirkan siapa? Terah, lalu memilih Abraham dan memerintahkan kepadanya pergi ke negeri yang kutunjuki kepadamu. Nah, begini, seperti yang tadi saya cerita juga, kuasa Tuhan ini memang besar sekali. Dan di sana, apa yang Tuhan mau menghendaki akan tetap bisa jadi. Itu tidak terhitung. Manusia, orang yang menerima firman-Nya berkuasa, hikmat, pintar, kaya, atau tidak. Itu tidak terhitung. Akan tetapi tergantung dari keinginannya Tuhan. Seperti Tuhan berkata kepada Petrus. Tuhan Yesus berjumpa dengan Petrus dan langsung berkata, ya ikutlah aku, akan ku jadikan kamu menjadi penjala manusia. Jadi Tuhan berkata kepada Petrus bahwa aku akan menjadikan kamu menjadi penjala manusia. Jadi siapa yang menjadikan dia menjadi penjala manusia? Tuhan sendiri. Jika Petrus ini nakal, tidak mau taat, tidak mau apa, ya itu tidak apa-apa. Karena siapa yang pegang dan siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mempunyai kuasa, dan siapa yang mempunyai kehendak dan keinginannya adalah Tuhan yang punya kuasa. Ya kan? Nah, seperti di Roma atau di lagi juga, Tuhan sering berkata, apakah tukang tidak mempunyai hak membawa tanah, membuat piring atau apa yang lain-lain kan? Siapa? Dia yang punya kuasa. Coba kita cari satu firman Tuhan ini. Itu di mana? Tahu nggak, Bu? Nah, jadi Roma pasal 9 ayat 21. Roma pasal 9 ayat
21 berkata, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat tali gumpal yang sama sesuatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Jadi kepada tukang periuk, dia mempunyai kuasa membuat apa dari tanah liat itu dengan yang berharga baik atau tidak pun, ya kan? Memang kayak gelas ini apa dari tanahnya dibuat begitu atau tanahnya bikin apa lagi? Iya, ini tergantung tangannya tukang periuk, ya kan? Nah, seperti begitu tanah liat, tanah itu, ya kan? Tanah itu tidak mempunyai kuasa, dia tidak mempunyai pilihan, dia tidak pentingnya apa? Tukang, tangannya tukang periuk. Apapun yang dia ingin membuat, dia bisa buat. Nah, sekarang Tuhan ingin bisa, bagi Tuhan bisa pilih Tera, bisa pilih Lot, bisa pilih apa salah satu hambanya atau Abraham juga. Suara Tuhan ini terdengar kepada Abraham. Tetapi apakah suara Tuhan ini terdengar hanya kepada Abraham saja? Ya, memang belum tentu, ya, belum tentu. Tapi saya pikir mungkin bisa terdengar kepada orang ini lagi juga, ini juga. Akan tetapi siapa yang bergerak seperti difirmankan Tuhan? Inilah Abraham. Jadi dia yang tertulis di dalam kitab sebagai contoh yang baik untuk kita. Ya kan? Nah, kita kembali ke Roma 12 yang tadi. Setelah Tuhan berfirman kepada dia, pergilah dari rumah bapamu, sanak saudaramu, dan pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di sana ayat 4, dia pergi. Wah, saat lihat ini, Abraham begitu luar biasa. Bagaimana mungkin berani dia bisa berjalan? Bagaimana dia dapat berani berjalan sebesar segitunya? Ya kan? Saya kaget juga. Tetapi Abraham dia jalan. Nah, jadi seseorang yang mengalami pekerjaan Allah, dan seseorang yang diberkati oleh Tuhan, selalu begitu dulu, selalu begitu. Kemarin saya mempersiapkan film ini, tiba-tiba saya teringat dua orang di dalam kitab. Yang satu siapa? Daud, yang di 1 Samuel pasal 30. Daud setelah dia diurapi oleh Samuel di pasal 16 atau 17 segitu, kan? Lalu dia masuk ke dalam istana setelah dia mengalahkan Goliat dan masuk ke dalam istana sebagai perwira, ya, panglima untuk atas ketenteraan itu. Tetapi di sana tiba-tiba Saul mau membunuh dia karena banyak ibu-ibu di daerahnya memuji Daud lebih daripada Saul. Nah, lalu Terus kemudian Saul yang ingin membunuh Daud sehingga dia kabur. Nah, selama belasan tahun, kira-kira 13 tahun lebih, Daud kabur terus sampai dia tiba di daerah namanya Ziklag. Dan dia sama 600 orang yang mengikutinya dan keluarganya. Jadi pastilah lebih ribuan orang yang mengikuti Daud keliling-keliling kabur dari Saul sama tentaranya. Nah, sampai dia tiba di Ziklag. Dan dia pergi, Daud sama banyak orang yang mengikuti, 600 orang yang mengikuti Daud itu pergi ke tempat yang lain untuk Akan tetapi tinggal di perkemahan Daud itu tinggalnya ibu-ibu, anak-anak, dan begitu saja. Pada saat itu orang-orang Amalek yang tiba-tiba datang ke perkemahan Daud, di mana masih masaannya semua laki-laki yang berpegang senjata tidak ada di sana datang, dan mereka yang mengambil semua orang, baik anak-anak maupun ibu-ibu sama harta semuanya. Lalu semua orang yang mengikuti Daud juga kecewa, marah. Coba kita cari 1 Samuel pasal yang 30. 1 Samuel pasal yang 30. 1 Samuel pasal 30
ayatnya 1 dan 2. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanan. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia, dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Jadi juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Jadi semua orang yang ada di sana tertinggal di dalam kota Ziklag itu gimana? Ditawan. Pada saat itu Daud belum tahu siapa yang mengalahkan, menghabiskan, membakar semua kotanya dan menawan keluarganya, enggak tahu. Cuma habis semua. Jadi dari mana mereka dapat kejar dan tangkap ulang gitu kan? Dan juga apakah mereka telah tewas atau masih hidup? Belum tahu juga. Jadi mereka gimana? Daud sama semua orang rakyat yang mengikuti dia, yaitu 600 orang itu nangis parah. Ibu pernah nangis parah kan? Saya pernah nangis parah sampai capek, sampai lelah, basuh, ya kan? Nah, kapan? Saat kita nangis parah banget, lalu tidak ada kekuatan lagi untuk nangis, cuma terlelah, capek banget, capek benar. Sampai begitu mereka terus menerus nangis, tidak sama sekali ada kekuatan lagi, harapan lagi. Jadi apa terjadi? Mereka ingin sekarang membunuh Daud juga, ya kan? Mana terjadi tulisnya gitu? Ya, mereka sedang ingin melawan. Ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Jadi coba kita bayangkan, 600 orang mereka percaya kepada Daud, ya kan? Jadi walaupun raja dari negaranya, yaitu Saul masih sekarang kan, Saul masih raja dari negaranya, dan ingin membunuh Daud dan mengejarkan terusnya, dan mereka tetap mengikuti Daud. Coba bayangkan, jika mereka tidak mengasihi Daud, jika mereka tidak mempunyai harapan kepada janji Tuhan kepada Daud, apakah mereka bisa berani berjalan-jalan? Mereka bisa berani mengikuti Daud seterusnya sampai belasan tahun lamanya? Enggak juga. Tidak juga kan? Karena mereka semua orang yang mengikuti Daud mempunyai harapan kepada janjinya kepada Daud juga. Jadi mereka mengikuti seterusnya. Akan tetapi akhirnya terjadinya apa? Istri mereka, anak-anaknya telah ditawan. Uang mereka simpan, kemudian mereka telah bakar habis. Jadi bagaimana? Mereka sudah tidak bisa percaya lagi. Ini sudah cukup. Begitulah mereka sekarang ingin membunuh Daud juga, kan? Begitu. Jadi Daud katanya sangat terjepit. Tapi di situ apa yang Daud melakukan? Ya kan? Apa yang Daud melakukan itu seluruh ayat 6 di tengahnya, seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi katanya apa? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. 7. Lalu Daud memberi perintah kepada imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Efod itu apa? Biasa dulu sebenarnya ini bajunya imam yang saat dia melayani pakai itu. Tapi kata Daud perintahkan kepada imam Abiatar supaya membawanya kayak untuk dia yang pakai memanggil Tuhan.
Lalu tanya ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka ku susul? Dia bisa tanya. Tanya dulu, tanya kepada Tuhan. Lalu dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Tuhan menjawab kepada dia, ya kejarlah, kamu akan dapat kembalikan semuanya. Ya, suaranya benar baik, tetapi ke mana? Ke selatan, ke timur, ke utara, ke barat, arah kemana? Bangsa ini, orang itu siapa? Kalau dulu ya, ada yang dongeng anak-anak kecil, pernah baca nggak? Hansel nggak Gretel? Hansel. Ya, saat mereka ditangkap, mereka ambil apa? Batu yang bersinar ya, yang dicat mungkin. 뭐지? 제일 처음에 뭐야? 처음엔 돌멩이, 그 다음에 빵 아니야? lalu kasih taruh di tengah-tengah jalan, jadi diselamatkan. Tapi kedua kali mereka tangkap, gimana? Mereka ambil roti, kasih ke jalan-jalan. Tapi ini sudah dimakan oleh merah-merah, akhirnya hilang semua. Nah, jadi seperti ada tanda-tanda ini, cara jejaknya begini bisa kejar. Tapi waktu itu kata apa-apa. Jadi kejar di mana, arah kemana, nggak tahu sama sekali, tidak tahu sama sekali pastilah. Akan tetapi Daud tanya kepada Tuhan dan dengar suaranya, kejarlah dia, pastilah kamu akan dapat menyusul dan melepaskan semua tawanan. Jadi Daud tidak tahu kemana, tapi dia dengar suara Tuhan, jalan dulu ya, kemana nggak tahu, tapi jalan dulu untuk kejarnya. Akhirnya dia kejar, dapat seorang anak yang tertinggal. Setelah dapat kasih makan minum, ternyata dia adalah salah satu anggota yang dulu mengalahkan Ziklag. Dan tadinya mendapat, semua orang siapa yang mengalahkan Ziklag itu adalah orang-orang Amalek. Kejar sampai kemana dapat semua, ya kan? Jadi pada saat Daud tanya kepada Tuhan dan jawabnya, kejarlah. Tapi kemana? Arah kemana nggak tahu dia, ya kan? Nggak tahu. Akan tetapi dia percaya itu dan jalan, akhirnya dapat semua. Nah, satu lagi saya pikir gitu adalah, ya kan? Nah, satu orang lagi di Filip di Kisah Para Rasul, Kisah pasal yang 8. Ayo coba kita cari Kisah Para Rasul pasal yang 8. Kisah Para Rasul pasal yang 8 ayat yang 26. Boleh? Saya yang baca? Saya Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalannya sunyi. Nah, malaikat Tuhan yang menampakkan kepada Filipus bilang, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu yang sunyi. Jadi malaikat Tuhan menyuruh kepada Filipus pergi arah ke selatan. Memang kali ini kasih arah ke selatan. Tapi Yerusalem ke Gaza. Tadi saya cari, ini berapa jauhnya? Tadi Yerusalem ke jalan ini, Yerusalem ke Gaza kira-kira 70 km. Maksudnya dari sini, biasa kalau saya berangkat dari sini ke Uki, Cawang, kira-kira 30 kilo. Ke mana? Ke Bonjuruk, kurang kira-kira 20 ya, atau kurang lebih 20. Jadi 70 kilo maksudnya dari sini sampai ke mana? Mungkin Bekasi lebih, Cikarang atau Karawang, jauh. Pergi ke arah selatan di jalan Yerusalem ke Gaza. Kira-kira 30 km jauhnya. Kalau berjalan kaki butuh 2 atau 3 hari. Titik mana? Dari Tangsel ke Karawang. Bisa jadi Pondok Indah, bisa jadi Mampang Perapatan, bisa jadi Lebak Bulus, bisa jadi Cawang, bisa jadi Bekasi, bisa jadi Cikarang. Di mana?
titiknya? Tahu nggak? Nggak tahu sama sekali. Tapi karena Tuhan menyuruhnya melalui malaikat, ayat 27, Ibu bisa baca? Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang Sida, pembesar dari kepala perbendaharaan Sri Kanake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, jadi Filipus tidak tahu apa menghitung, tidak titik mana Tuhan, nggak tahu, tidak tanya, tapi cuma disuruh berangkat ke sebelah selatan menurut jalan Yerusalem ke Gaza. Itu saja yang dia dapat, berangkat. Dan dalam perjalanan dan pada saat dia di jalannya, dapatlah dia seorang Etiopia, Sida Etiopia, pembesar dan kepala kebendaharaan Sri Kanake. Maksudnya apa? Dia dapat seorang menteri keuangan Ethiopia. Wah, sekarang menteri Ethiopia ini gimana? Datang ke Yerusalem untuk apa? Beribadah. Dia orang asing dari Yerusalem, orang Israel, tapi dia yang belajar tentang firman Tuhan, tentang Yesaya 50 berapa? 53, ini siapa? Nggak tahu dia. Dan untuk ingin tahu, dia datang ke Yerusalem mencari info, untuk belajar, nggak dapat apa-apa, pulang dengan kosong hati dan tidak dapat apa-apa. Tapi dalam perjalanan dia dapat menemukan Filipus di tengah jalan, dan olehnya dia mendengarkan tentang Injil persembahan tubuh Yesus Kristus yang seperti tertulis di Yesaya 53, ya. Lalu dia diselamatkan, langsung saja dibaptis di dalamnya. Jadi Filipus juga, saat dia disuruh oleh malaikat Tuhan, pergilah ke sebelah selatan. Pergilah ke sebelah selatan, berangkatlah ke sebelah selatan. Dan menurut perjalanan Yerusalem ke Gaza. Waduh, kemana? Kalau kita disuruh begitu, bisa jalan nggak? Iya. Jawabnya harus iya, tapi waduh, kemana ya? Kita pasti bingung dulu kan? Kita bingung pasti. Tapi gimana? Orang yang mengikutinya mengalami yang pekerjaan Allah telah dipersiapkan di depan mereka. Jadi Ibu, apa yang saya mau sampaikan ini? Pada umur 75, seorang yang sudah cukup berumur, cukup tua ini, yang berjalan ke meninggalkan tempat tinggal, rumah bapa, saudara-saudaranya, pergi ke negeri yang katanya Tuhan yang akan ku tunjukkan kepadamu. Maksudnya apa? Pergi dulu, dalam perjalanan aku akan arahkan. Waduh, jika disuruh saya gini, aku ambil sekarang ya minimal saya punya mobil, bawa mobil ke sana. Ini kalau ke selatan, Pamulang, ke utara, Serpong, kalau timur, Jakarta, ke barat, Merak. Ini kemana ini? Bingung juga kan? Tapi berangkat dulu dalam perjalanan, dia bilang, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, bungin. Lalu akhir-akhirnya mereka tiba di kota Kanaan. Sepanjang 9 ayat yang singkat ini, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9 ini, secara singkat tertulisnya, akan tetapi ini betullah pergerakan hatinya atau tengkar atau kesulitan dalam hatinya. Aduh, apakah harus menerima firman Tuhan ini atau udahlah diam saja seperti aman dan nyaman di rumah Bapakku ini? Apa bedanya? Apa gunanya? Sekarang saya cukup dengan baik, berbahagia. Saat dia berangkat dari rumahnya Terah, gimana? Tadi bilang ayat yang 5, ya? Ayat 5. Kejadian 12 ayat 5 berkata, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan serta harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Jadi dia saat berangkat sudah kaya enggak? Kaya. Sudah cukup kaya. Kalau begitu gimana? Seseorang yang kaya raya atau gini, mereka mau mengalami tantangan atau kayak adventure, tantangan yang belum tentu ini suka? Enggak, ya, lebih baik diam, aman, menikmati yang punyanya, itu kan? Itu. Ya kan? Jadi Abram
sebagai anaknya Terah yang tinggal di Ur Kasdim waktu itu sudah cukup baik kehidupannya. Akan tetapi dia jalan. Kenapa? Nah, karena dia percaya kepada firman Allah. Jadi ibu dan semuanya, Abraham saat dia mendengarkan firman Tuhan, pastilah dia juga mengalami banyak kesulitan di dalam dirinya. Aduh, aku harus ikut enggak? Dan di sana tergantung, itulah keputusan, tergantung keputusan kita. Jika kau dengar dan ikut. Kalau enggak, udah, Tuhan akan cari yang lain. Saul adalah raja yang pertama di Israel. Tapi saat dia tidak mendengarkan suara Tuhan dengan baik-baik, yang terjadinya apa kepadanya? Tuhan menyingkirkan dia dan memilih Daud. Dan katanya kepadanya dia berkenan dan melakukan semua segalanya sesuai dengan kehendak Allah kepada Daud, karena Daud adalah yang berkenan hati sama Tuhan. Tuhan dulu pilih Saul untuk melakukan kehendak Allah di Israel. Tetapi Saul setelah itu dia tersingkir, tidak setia bagi Tuhan. Jadi Tuhan singkirkan dia. Jadi bagi Tuhan, pilih siapa saja untuk menggenapi kehendaknya tidak masalah. Tapi di sini Tuhan tanya kepada kita. Jadi apa pendapatmu, apa pikiranmu, apa yang maumu, apa yang kehendakmu. Nah, kalau kamu dengar suaraku dan mempercaya dan jalan, di sana ada berkat, ada yang untung, ada yang hadiah, ada pekerjaan Allah berlimpah-limpah di situ. Pilihanmu apa? Mau ikut enggak? Tuhan pernah, ya memang tidak tertulis di dalam kitab ini, tapi saya pikir pastilah Tuhan pernah berkata kepada Terah, akan berkata kepada yang lain-lain. Tapi siapa yang mendengarkan suara Tuhan, siapa yang mengikutinya, melakukannya, ia adalah Abraham. Jadi Tuhan yang sedang berkata kepada Abraham dan dia mengikutinya. Amin. Iya. Nah, Abraham, coba kita pikir lagi. Kenapa Abraham tinggikan sampai sekarang ini? Kenapa Abraham dianggap bapak orang-orang beriman? Karena pada saat dia percaya, pada saat dia berjalan, dan pada saat dia mendapat janji dapat anak, umurnya sudah cukup tinggi, tapi akhirnya dia tidak lihat keadaannya, kepunyaannya, kesehatannya, lahir dia istri itu atau enggak, tidak melihat apa-apa, akan tetapi hanya dia mempercayai kepada Tuhan dan firman-Nya dan kuasanya saja. Coba kita cari Roma pasal yang 4. Apa yang iman sesungguhnya? Apa itu iman sesungguhnya? Ya kan? Apa itu iman sesungguhnya? Roma 4 ayat yang 5. Roma 4 ayat 5 berkata, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja dan mempercaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ya kan? Siapa? Jadi apa yang kehendak Tuhan, apa yang keinginan Tuhan itu adalah, walaupun kamu tidak bisa bekerja, maksudnya walaupun kamu tidak dapat melakukan seluruh kehendak Allah, yaitu hukum Taurat apapun, jika kamu tidak bisa berbuat apapun tidak apa-apa, akan tetapi percayalah kepada aku yang membenarkan kamu. Jika kamu tidak setia, jika kamu tidak taat, jika kamu tidak berbuat baik, udah enggak apa-apa, karena percayalah akulah yang membenarkan kamu. Percayalah aku yang membenarkan kamu, dan imanlah diperhitungkan kebenaran. Maksudnya apa yang sungguh-sungguh Tuhan sedang mencari itu adalah bukan kesetiaan kita, ya kan? Tetapi percaya Dia yang membenarkan kita. Jadi apa yang Tuhan ingin maksudnya apa yang Tuhan ingin kepada kita itu adalah kita percaya kepadanya. Bagaimana Abraham bisa berjalan? Jika dia ada sesuatu dapat mempercayai diri, ya aku baru umur 50 atau 60 masih bisa jalan, masih bisa dapat anak. Kalau begitu, oke,
aku bisa mengandal Tuhan dan jalan. Mungkin bisa. Tapi umur 75, dari umur 75 yang cukup tinggi ini bisa berjalan, bertantang hal-hal yang baru, itu sangat-sangat sulit. Akan tetapi, dia hanya percaya kepada janji Tuhan dan firman-Nya, dan tidak dapat melihat dirinya sendiri, tidak dapat menghitung kemampuannya sendiri, kekuatannya sendiri, dan berjalan. Dan itulah diperhitungkan kebenaran. Kemarin tadi saya ceritakan. Nah, tentang hal ini, tadi saya cerita, pimpinan gereja kita memberikan firman untuk tahun ini, menyampaikan satu firman Tuhan untuk tahun ini kepada kita, Ibrani pasal yang 11. Ibrani pasal 11 ini adalah kitab yang sangat istimewa. Karena itu tertulis semua ayat-ayatnya tertulis tentang iman. Boleh kita cari ke Ibrani pasal 11 ya. Ibrani pasal yang 11 ayat 1 sekali lagi saya baca. Katanya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi apa itu dasarnya? Apa itu sesungguhnya? Itu iman. Dasar. Dan ayat 2, memang ayat 2 ini juga saya suka. Ayat 2 katanya, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Jadi para nenek moyang kita, para rasulnya, para semuanya, bagaimana mereka dapat menerima bukti, bagaimana mereka dapat kesaksian dari keadaan yang terjadi? Bukan, tetapi oleh iman. Ya, jika Tuhan berfirman begitu, walaupun tidak sama sekali nampak, walaupun tidak sama sekali adanya kelihatannya yang jadi, tetapi imanlah, firmanlah, itulah kebenaran dan dasar oleh semuanya. Jadi itu akan jadi. Pasti untuk sementara sekarang masih belum bisa jadi, masih belum jadi kelihatannya dari kita, akan tetap jadi karena itulah firman Tuhan, janji Tuhan. Jadi oleh iman, ayat 2 katanya sekali lagi, oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Jadi nenek moyang kita mendapat kesaksian. Maksudnya apa? Walaupun tidak ada, mereka menganggap dan percaya sepertinya ada. Kenapa? Karena iman. Karena adanya firman Tuhan. Amin? Iya, amin. Inilah iman. Walaupun kita adalah seseorang yang kurang mampu, walaupun kita bukan seseorang yang selalu bisa setia, walaupun kita bukan orang-orang yang selalu mentaati kepada hukumnya, walaupun kita tidak mengasihi Tuhan juga kadang, akan tetapi ya itulah aku. Tapi Tuhan yang setia, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang mengasihi, Tuhannya yang maha baik, Dialah akan melakukan semua segalanya. Jika kita percaya begitu, iman itu bekerja. Tuhanlah akan bekerja dan kita akan melihat. Tapi sebelum hal itu terjadi, apa yang Tuhan sedang mencari dan mengingini dan meminta kepada kita adalah percayalah dulu. Imanlah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Amin. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu, seperti ayat 1 juga. Nah, jadi sepanjang Ibrani pasal 11 ini berkata tentang apa? Iman. Dan di situ ayat 4 iman Abel, ayat 5 imannya Enok, mulai ayat 6 jadi ayat imannya Abraham. Nah, coba kita baca ayat 6 sampai 8. Ayat 6. Tetapi ayat 6 sampai 8 kita baca bersama-sama ya. Ayat 6 sampai 8 kita baca bersama. 1, 2. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. 7. Karena iman maka Nuh bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia menentukan
menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Maaf ya, 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi saat Abraham dipanggil dan berangkat, Abraham setahu tujuannya enggak tahu. Ayat 8 kan jelas katakan, Abraham lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Tidak tahu. Abraham saat dia mulai jalan tidak tahu tujuannya, tidak tahu apa-apa, akan tetapi dia percaya. Dia percaya. Dan mulai 9 ayat 11 lagi saya baca, ayat 11. Dan Sarah juga, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Jadi apa? Walaupun waktunya berlewat, tua maksudnya kan, rahimnya tutup, usia hampir 100, akan tetapi mereka percaya apa? Walaupun usia sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Mereka saat dipanggil atau saat mendapat anak sampai mati pun mereka gimana? Tidak mempercayai kemampuan, keinginan diri sendiri, akan tetapi mereka gimana? Mempercayai bahwa seperti ayat tadi berapa? 11 ya, ayat 11. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia, Tuhan kan, yang memberikan janji itu setia. Mereka sendiri bukan apa-apa, tapi siapa yang memberikan janji, yaitu Tuhan, dialah setia. Jadi itu mereka percaya. Saat Abraham disuruh pergi, seperti Kejadian pasal 12 ayat 1-3, pergilah dari bapamu, negerimu, dan sanak saudaramu, dan pergilah ke tempatnya akan kutunjukkan kepadamu. Mereka tidak tahu kemana, akan tetapi mereka percaya apa? Yang berjanji kepada dia adalah setia. Ya, aku nggak tahu, tapi sebab Tuhan Allah berfirman demikian, Allah adalah setia. Aku tidak. Aku sendiri tidak setia. Aku sendiri tidak punya kekuatan. Aku sendiri tidak punya apa-apa. Akan tetapi siapa yang setia? Allah ada yang setia. Jadi itulah mereka yang percaya dan jalan. Dan inilah Tuhan melihat iman ini dan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Jadi kita akan terus belajar tentang Abraham. Dan pemulanya Abraham saat dia berangkat, saat dia menerima firman Tuhan, sekali lagi dia tidak menghitung apapun dari diri sendiri. Apa dia sudah cukup kuat jalan, umurnya berapa, bisa beranak, tidak menghitung apa-apa, tapi awalnya dia cuma jalan dulu. Karena mereka apa? Mereka percaya bahwa siapa yang berjanji dialah setia. Dialah setia. Mari kita cari satu ayat lagi terakhirnya sebelum selesai. Roma pasal yang 3. Roma pasal yang 3 ayat yang 3. Roma 3 ayat 3 berkata, mari kita baca bersama-sama. Ubin, Roma 3 ayat 3 kita baca 1, 2. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak, katanya. Dan katanya apa? Walaupun kita tidak setia, tetapi ketidaksetiaan kita dapat membatalkan kesetiaan Allah? Enggak. Kita adalah orang-orang yang bisa jatuh. Kita adalah orang-orang yang tidak mampu. Kita adalah orang-orang yang tidak setia selalu. Akan tetapi
itu tidak akan mungkin membatalkan kesetiaan Allah. Jadi apa yang kita harus percaya? Ya Tuhan, aku akan bersemangat melayanimu. Kalau gitu gimana? Kita percaya setia kita atau setia Allah? Setia kita. Ya Tuhan, aku akan usahakan untuk melayanimu. Ini orang gimana? Yang mempercayai, mengandalkan setia dia atau kesetiaan Allah, kesetiaan dia sendiri. Tapi seseorang mempunyai hatinya, ya Tuhan, aku orang yang tidak selalu setia. Aku orang yang tidak selalu taat. Tetapi sebab engkau berjanji kepadaku, pergilah dari negeriku, saudara-saudaramu, dan pergilah ke negeri yang kutunjuki kepadamu. Karena engkau berkata, aku akan mempercayai kepada firman-Mu. Aku bukan orang beriman, atau aku bukan orang setia, aku bukan orang baik, tapi sebab engkau berkata, aku mengandalkan kepada firman-Mu. Sebenarnya inilah orang-orang yang beriman. Abraham, walaupun dia tidak ada sama sekali yang berdasarkan berharap apapun dari dirinya sendiri, tapi percaya kepada dia yang memberikan anak, percaya kepada dia yang berkenan, percaya kepada dia yang setia. Jadi imannya diperhitungkan kebenaran. Dia sendiri tidak punya apa-apa, tapi sebab dia sendiri tidak layak, atau dia sendiri tidak ada sesuatu untuk percaya, dia sendiri tidak mempunyai kuasa, atau kemungkinan pun tidak ada. Jadi percaya kepada dia yang mungkin, percaya kepada dia yang setia, percaya dia yang punya kuasa. Inilah iman sesungguhnya. Akhir-akhir ini banyak orang Kristen menggunakan nama Tuhan dan usahakan mengeluarkan kesetiaannya sendiri. Tapi kadang menemukan diri yang tidak setia, kecewa, putus asa. Nah, tapi itu normal, kita tidak setia memang. Tapi iblislah yang membuat kita melihat diri yang tidak setia, buat kita berputus asa dan menjauhi diri daripada Tuhan. Akan tetapi apa yang Tuhan meminta kepada kita adalah jangan lihat dirimu sendiri. Kamu adalah bukan seseorang yang berbuat baik, tapi lihatlah aku, percayalah aku yang setia, percayalah aku yang bekerja kepadamu, percayalah aku yang menunjukkan berkat kepadamu. Saat kita menerimanya, ya Tuhan terima kasih. Aku tidak layak, tapi Engkau yang setia. Engkau yang mengingini, Engkau yang menghendaki berbuat semua untukku, aku percaya. Dan aku berjalan, melakukan dengan iman ini. Itulah yang hati yang dicari oleh Tuhan. Sekali lagi, Kejadian pasal 12 yang tadi, Tuhan panggil Abraham, menyuruh dia pergi dari negerimu dan dari sanak saudaramu